Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 12 Maret 2025 ya. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data penting. Dari Amerika Serikat akan rilis data CPI and Core CPI Inflation. Rilisnya jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi siap-siap, hari ini akan ada data penting. Kemudian kemarin kita dapat beberapa rilis data dari job opening ya, Amerika Serikat, di mana trennya mengalami peningkatan, artinya pembukaan lapangan pekerjaan meningkat. Ya harusnya sih ini impact-nya bagus untuk pergerakan dari dolar. Hari ini market sudah mulai recover setelah kemarin kita lumayan menyakitkan ya, minus puluhan bahkan ya belasan sampai puluhan persen. Dan Bitcoin-nya pun yang terkenal stabil itu kemarin drop sampai 7-8% gitu, dan itu sangat-sangat parah. Dan hari ini syukurnya kita melihat sudah terjadi pembalikan arah kembali pada market. Artinya ya secara jangka pendek sudah mulai ada kenaikan seperti itu, dan jika kita perhatikan memang kenaikannya ini lumayan bagus sih, mengisyaratkan kita berpeluang untuk kembali rebound secara jangka pendek. Ya, Bitcoin dominance syukurnya ada penurunan juga 0,58%, meskipun kemarin dia naiknya lumayan signifikan. Ya, beberapa altcoin sudah mulai sedikit mengalami recover, tapi tentu saja recover yang terjadi ini masih terbilang kecil. Hanya beberapa altcoin yang recovernya lumayan bagus. Salah satunya adalah Tau. Itu kemudian Sui juga lumayan menarik untuk proses recover yang terjadi. Ya itu teman-teman dari altcoin. Kita akan coba untuk melihat nanti seperti apa kondisi dari market dari makroekonomi dan juga mikronya. Oke, kita akan mulai dulu pembahasannya, tapi aku mau informasikan dulu ya, Get.io ada campaign untuk staking Bitcoin kalian. Di Get.io berpeluang mendapatkan token ALX ya. Token ini bisa teman-teman dapatin dengan APR sampai 1,94%. Dan periode stakingnya itu cuma 7 hari. Akhirnya itu sampai 18 Maret 2025 saja. Untuk kamu yang punya Bitcoin bisa staking ya. Sangat-sangat safe, sangat-sangat aman. Di Get.io belum pernah ada kasus juga terkait dengan hacking. Kemudian ada juga koin-koin lain yang bisa kamu dapetin dengan cara staking beberapa aset digital di sini, seperti Ethereum. Kalian bisa staking, bisa mendapatkan IP, bisa staking GT token, dan juga USDT, bisa berpeluang mendapatkan token OM, dan masih banyak lagi koin-koin yang bisa teman-teman staking di bawah ini. Jadi kalau punya aset kripto jangan dianggurin aja. Even kalian punya stable coin pun jangan dianggurin. Silakan di staking dan teman-teman akan berpeluang mendapatkan reward dalam jangka waktu panjang. Seperti itu. Buat yang tertarik, cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita lihat dari kondisi miner terlebih dahulu. Ini kita ambil data dari CryptoQuant, di mana para miners kelihatan masih melakukan tekanan jual. Hanya saja tekanan jual yang dilakukan oleh para miners itu tidak sesignifikan apa yang terjadi di bulan Desember sampai dengan Januari kemarin. Ya, di mana miners masih melakukan sell off, hanya saja tekanan jualnya ini sudah tidak terlalu signifikan. Ini merupakan sebuah sinyal bullish awal untuk market, di mana para miners memang masih melakukan penjualan, tapi penjualannya itu tidak sebanyak yang terjadi di fase-fase sebelumnya. Kemarin itu ada Mt. Gox ya, ada aktivitas yang mencurigakan, di mana Mt. Gox ini memindahkan aset Bitcoin mereka ya sampai sekitar 332 Bitcoin ini ke sebuah wallet yang masih belum tahu siapa orangnya atau kepada siapa Mt. Gox melakukan yang namanya distribusi Bitcoin. Bahkan sebelumnya Mt. Gox ini sempat melakukan penjualan ya sekitar ini kemarin ya teman-teman, Mt. Gox ini sempat melakukan penjualan sekitar 166 Bitcoin. Itu jadi bisa dibilang mulai nih ada
ada pergerakan ya, arus keluar dari walletnya Mt. Gox. Jadi Mt. Gox ini adalah exchange yang memang sudah collapse teman-teman, bahkan sekitar 5-6 tahun terakhir seperti itu. Oke, kita lihat lagi dari berita yang lain ya. Ada Twitter yang kemarin kena serangan, katanya peretasan ini meneror sekitar 40.000 user di X. Jadi waspada untuk teman-teman, jangan sembarang klik link kalau ada yang suka cari airdrop ya di Twitter, harus berhati-hati. Teman-teman, dari US Bitcoin Spot ETF kemarin mendapatkan outflow yang lumayan signifikan sampai 369 juta US dollar melayang ya. Jadi ini arus keluar memang masih terjadi 2 minggu lebih sudah, menjelang 3 minggu di bulan Februari akhir sampai dengan Maret ini kita masih mendapati tekanan jual yang aktif gitu. Jadi ya sangat-sangat diwajari jika akhirnya Bitcoin turun lumayan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Ukraina juga dikabarkan siap untuk melakukan gencatan senjata. Ini sorry, beritanya nggak bisa di open karena harus berlangganan premium ya. Tapi ya dari judulnya kita udah dapat teman-teman, di mana memang Amerika Serikat lewat Donald Trump-nya sudah membatasi mereka punya bantuan ke Ukraina, dan mereka pengen semuanya kembali normal lagi. Jadi bantuan di stop, akhirnya Ukraina kehabisan amunisi ya, cadangan duitnya makin lama makin turun, sehingga impactnya adalah ya perang harus segera berakhir. Kanada dikabarkan planning untuk kembali meningkatkan jumlah US dollar global bond-nya, berencana menerbitkan obligasi global dolar Amerika Serikat. Jadi mengenai tentang devisa dari Kanada yang semakin lama semakin meningkat devisa dari Kanada ya, GDP-nya naik. Ini impactnya meningkatkan kepercayaan diri Kanada. Kemarin mereka baru saja mengganti mereka punya Prime Minister atau Perdana Menteri ya. Perdana Menteri yang baru sudah menjabat dan langsung melakukan gebrakan untuk menaikkan tarif pajak atas Amerika Serikat. Teman-teman, sangat-sangat berani, sangat-sangat powerful nih. Gitu. Akibatnya apa? Perang dagang mulai terjadi lagi. Bahkan negara tetangga pun sudah melakukan hal tersebut sejak awal tahun. Ya, dari Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Gitu. Dan ini berimbas ke seluruh dunia. Nah, dikabarkan karena cadangan devisa mereka sudah mulai ada meningkat, teman-teman. Mereka berencana lagi nih untuk menambah, teman-teman, dolar US global bond mereka. Gitu. Ini tentu saja akan bisa memperkuat mata uang dari Kanada itu sendiri, karena yang kita tahu US dollar masih disepakati sebagai mata uang global gitu. Meskipun mereka sangat kontra terhadap negara Amerika Serikat, namun kalau urusan sama dolar itu beda cerita. Jangan dilibatkan tentang politik gitu. Kemudian kemarin juga ada pernyataan ya bahwa Donald Trump siap untuk perang tarif dengan Kanada. Trump mengancam akan menaikkan tarif lanjutan untuk baja, aluminium, listrik, dan kendaraan asal Kanada. Bahkan dari sebelumnya pajak yang sudah dinaikkan itu sekitar 25%, itu diancam akan dinaikkan kembali sampai 50%. Jadi ada kenaikan 25% lagi. Dan ini tentu saja akan menjadi perang tarif yang sangat-sangat buruk untuk perekonomian di masa depan. Gitu. Dan apa respon dari Kanada? Ontario menangguhkan tarif listrik yang dikenakan pada Amerika Serikat setelah Menteri Perdagangan Trump setuju untuk berunding. Jadi akhirnya Kanada dan Amerika Serikat berunding kemarin ya, setuju untuk pasang tanggal kapan mereka akan berunding terkait dengan tarif pajak ini, supaya perang dagang tidak berkelanjutan. Jadi at least kita melihat nih, meskipun kemarin cukup panas, tapi di hari yang sama juga sudah mulai ada upaya untuk penyelesaian terkait dengan tarif pajak ini. Gitu. Bahkan ada berita yang lucu nih dari BBC ya, kemarin mengatakan bahwa Donald Trump menyerukan Kanada menjadi negara bagian ke-51 yang menentang tarif. Jadi katanya menurut media ini ya, Kanada bisa aja tidak akan dikenakan tarif andai kata mereka mau menjadi negara bagian Amerika Serikat. Ya kan lucu, teman-teman. Dari berita di crypto market,
ada Senator Cynthia Lummis baru saja introduce kembali ya Bitcoin Act Bill, yang mana ini adalah rencana dari Amerika Serikat akan melakukan akumulasi pada Bitcoin ya, dengan total nanti adalah jumlahnya adalah 1 juta Bitcoin dalam 5 tahun. Itu akan diakumulasi dan selama 20 tahun tidak akan ada penjualan oleh US governance. Ya, ini merupakan total supply yang bakalan dipegang Amerika Serikat adalah 4,76% dari total keseluruhan Bitcoin yang beredar. Ini merupakan sebuah berita yang bisa dibilang semakin yakin teman-teman. Dari sebelumnya pernyataan dari Cynthia Lummis memang berencana untuk menjadikan Bitcoin sebagai reserve-nya Amerika Serikat gitu, dengan konsekuensi mereka akan melakukan akumulasi sampai nanti total 1 juta Bitcoin ya selama tenggang waktu 5 tahun itu. Dan ini tentu saja akan memperkuat Bitcoin sebagai salah satu aset yang bisa teman-teman invest secara jangka panjang. Jadi kalau teman-teman pengen invest, cari aset apa? Cari Bitcoin. Ya, Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Jadi kita para retail ya bisa lakukan hal yang sama juga kalau kita memang pengen main aman. Kalau untuk altcoin itu hanya pilihan jangka pendek, spekulasi jangka pendek. Jadi harus aktif teman-teman tradingkan gitu. Kemudian anggota parlemen Texas memperkenalkan rencana atau rancangan undang-undang untuk membeli hingga 250 juta Bitcoin, teman-teman. 250 juta US dollar berupa Bitcoin dan juga kripto yang lain. Itu dari Texas. Kemudian dari berita yang lain ada yang namanya Off-Chain Labs, salah satu perusahaan investasi ya. Itu dia berencana untuk menjadikan ARB sebagai strategic purchase plan mereka, di mana mereka akan melakukan akumulasi pada ARB secara bertahap. Jadi ini akan membutuhkan strategic DAO inisiatif, di mana dari DAO mereka juga akan melakukan voting nih, apakah mereka akan melakukan akumulasi pada ARB, dan juga mereka akan mendapatkan masukan dari DAO mereka juga berapa akumulasi yang akan mereka keluarkan gitu. Terus dari berita yang lain ada Bitwise, dikabarkan baru saja mengajukan proposal untuk pengajuan Bitwise Bitcoin Standard Corporation ETF, produk ETF yang baru yang mana ini dikhususkan untuk para institusi besar ya, seperti contohnya ada MicroStrategy, Mara Holding, CleanSpark, Riot Platform, Boya Interactive, Metaplanet, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah melakukan akuisisi terhadap Bitcoin sebelumnya. Itu jadi sebuah good point. Kemudian kita lihat ya gimana dari FunEgg juga baru aja meluncurkan Avalanche ETF ya. Jadi baru aja diajukan dan sekarang akan menunggu persetujuan. Nah, ini masih lama sih, jangan terlalu dipikirkan. Oke, gimana pergerakan dari Bitcoin? Overall kenaikan kemarin ini lumayan bagus. Kenapa? Karena Bitcoin kemarin berada di kisaran area support ya, 80 $80. Meskipun kita lihat pergerakan Bitcoin sempat spark turun ya ke kisaran 77.000, tapi kalau kita melihat dari upaya Bitcoin untuk recover, ini nampaknya bisa saja membuahkan hasil yang positif untuk market gitu. Bitcoin pada kenyataannya memang sudah breakdown dari symmetrical triangle, sebuah pattern yang kita memang sempat wanti-wanti di perdagangan tanggal 9 Maret kemarin. Jadi kalau teman-teman nonton video 9 Maret kita, pasti teman-teman udah tahu ya, di sana kita wanti-wanti hati-hati sekali pergerakan Bitcoin ini berpeluang drop dari symmetrical triangle, dan terbukti drop menyebabkan Bitcoin turun lumayan signifikan. Target kita kemarin adalah ke kisaran range 74.000 ya. 74.000. Dimana kalau kita lihat dari major trend, itu kita bergerak dalam sebuah ascending channel pattern. Kalian bisa lihat di sini, sorry kita coba zoom. Kita coba zoom ya. Nah ini, pergerakan Bitcoin di weekly time frame dia bergerak dalam sebuah ascending channel. Area level support krusial itu adalah di 74.000.
Kalau seandainya Bitcoin turun ke level tersebut, apakah berani masuk? Kalau saya berani masuk, teman-teman. Kenapa? Ya karena level tersebut adalah level support yang kuat. Lihat beberapa kali pergerakan Bitcoin itu ketahan di area level support tersebut. Ini, kemudian ini sempat, tapi memang nggak sampai area support tersebut ya, nggak sampai ngetes ini. Itu tapi dia udah recover. Ini kan menunjukkan bahwa ada potensial nih pergerakan Bitcoin ini. Ya, skenario terbaiknya kalau dia bisa turun ke area tersebut, kita bisa akumulasi gitu. Dan kita expect pergerakannya kembali recover dan even itu bisa new all time high untuk Bitcoin. Ini Bitcoin masih punya peluang new all time high. Ya, jadi belum patah trennya. Itu. Terus juga dari smart money memang sudah banyak turun sih kalau kita lihat. Jadi sebenarnya untuk konservatif di posisi seperti ini memang cenderung lebih saya pikir lebih bijak ya gitu. Nah, sementara kalau kita lihat di time frame 1 hari, pergerakan Bitcoin yang mulai recover naik kemarin itu merupakan sebuah indikasi yang baik. Kenapa? Karena artinya ada buyer yang lumayan antusias gitu loh masuk ke Bitcoin. Di tengah-tengah market dilanda dengan banyak sekali FUD ya, banyak sekali ketakutan, narasi-narasi negatif pada market gitu. Jadi ini adalah poin yang bagus. Kemarin posisi Bitcoin berada dalam extreme fear ya di peringkat 24 dan pelan-pelan sejak minggu terakhir kita udah mulai recover dari poin 15 naik ke 20, sekarang udah ke 24. Ini kan berarti market ini sudah mulai merespon positif. Wah, Bitcoin udah diskon terus nih. Jadi udah mulai banyak yang borong Bitcoin gitu. Mungkin seperti itu. Kenapa kalau kita lihat dari fear and greed-nya justru malah meningkat ya, justru malah masuk atau mengarah ke posisi netral seperti itu. Ini kan berarti ada sesuatu nih. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jam, so far untuk saat ini pergerakan Bitcoin belum diikuti oleh pergerakan smart money yang naik. Ya, smart money-nya masih kecil, volume perdagangan masih naik. Secara pattern pergerakan Bitcoin sudah breakdown dan target kita masih sama, yaitu ke sini teman-teman, penurunan sekitar 15-14% pada Bitcoin. Kalau dari saya sendiri gitu sih, kalau seandainya Bitcoin sampai dikasih diskon ke 75.000, 74.000, saya akan ambil barang. Saya akan ambil lagi Bitcoin karena menurut saya itu adalah level yang cukup ideal. Begitu juga kalau kita berandai-andai kemarin Bitcoin bergerak dalam sebuah double bottom, sebenarnya target untuk Bitcoin itu cuma sampai di kisaran range 77.000 aja sih. Di level kemarin harusnya udah achieve gitu. Jadi pola bukan double bottom ya, tapi double top itu memang targetnya sampai ke 77.000 saja, teman-teman. Dan seharusnya kalau memang itu benar-benar confirm, pergerakan Bitcoin harusnya udah mulai kembali rebound. Nah, kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, saya melihat ada pattern yang cukup menarik sih pada Bitcoin ya. Saat ini Bitcoin sedang mencoba untuk create head and shoulders pattern di sini. Mungkin kita akan punya peluang nih untuk mengalami kenaikan secara jangka pendek. Ya, dilihat dari pergerakannya, possibility untuk Bitcoin kembali backtest naik ke 91.000, 92.000. Ya, ini ada potensi teman-teman. Kalau memang ini disanggupi oleh market, membuka peluang kita untuk kembali balik naik gitu. Tapi yang jadi pertimbangan saya adalah kalau kita open posisi long di posisi seperti ini, resikonya agak besar, teman-teman. Agak besar karena dari smart money-nya juga nggak terlalu banyak terlihat aktivitas gitu. Mungkin faktor data yang bisa mempengaruhi kenaikan Bitcoin ya. Seandainya kalau hari ini rilis data CPI mungkin positif, inflasinya cenderung turun, nah itu bisa menjadi sebuah skenario baik sih untuk penurunan dari dolar yang ujung-ujungnya kita harapkan dolar turun menyebabkan banyak yang namanya kenaikan pada aset-aset kelas termasuk Bitcoin di dalamnya. Nah, kalau kita lihat dari forecast CPI nanti malam itu ekspektasinya adalah turun 0,1%. Dan juga core CPI juga turun 0,1%. Gitu. Kalau ini beneran terrealisasi, bukan tidak mungkin pergerakan Bitcoin bisa aja kembali balik naik. Itu. Jadi untuk target 91-92 dolar
akan berpeluang untuk Bitcoin dicapai andai kata ya dari data mendukung, dari pergerakan whales juga mendukung itu. Untuk worst case scenario bisa perhatikan level 74.000 gitu. Saya menargetkan level tersebut untuk menjadi level ideal untuk kita beli. Oke, jadi itu aja paling buat update kali ini, teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Dan kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk kalian yang punya Telegram, bisa join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Di sini teman-teman bisa sama-sama berdiskusi, bisa mendapatkan banyak sekali pembaruan berita dan update-update berita seputar kripto. Gitu. Banyak juga yang membagikan analisa dan sama-sama berdiskusi, sharing meme, it's okay. Kita have fun. Yang penting ya jangan jualan di sini. Gitu aja akhir kata saya Andre, makasih.